Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Asyifa Maulia, Dea Hasa Amanda, Fairzawana Ramisal. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengidentifikasi sistematika dan kaidah kebahasaan pada karya ilmiah. Tugas Mapel Bahasa Indonesia, Guru Pengampu Ibu Nova Marlena SPD. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan sebuah karya dalam bentuk tulisan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan landasan teori dan sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku. Tujuan karya tulis ilmiah. 1. Karya ilmiah bisa mengasah ide kita. 2. Menjadi penghubung ilmu pengetahuan antar sekolah dengan masyarakat. 3. Sebagai pembuktian ilmu pengetahuan. 4. Memecah masalah. 5. Melatih keterampilan dasar penelitian. Berikut adalah identifikasi secara sistematika dari karya ilmiah yang berjudul Bahaya Begadang bagi Mahasiswa. 1. Halaman judul. Halaman judul menjadi bagian pertama dalam sebuah karya ilmiah. Pada bagian ini terdapat judul, tujuan penulis, logo, keterangan oleh penulis, studi yang dinaungi penulis. 2. Kata pengantar. Kata pengantar berisi penyampaian penulis atau rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan agar diberi kelancaran mengerjakan penelitian. 3. Daftar isi. Daftar isi berisi sekumpulan urutan bab yang ada di dalam sebuah karya tulis ilmiah tersebut secara urut. 4. Abstrak. Abstrak berisi memberikan gambaran kepada para pembaca agar memahami apa garis besar isi dari penelitian yang ditulis oleh penulis tersebut. 5. Pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini mencakup A. Latar belakang masalah. Pada bagian ini berisi penyebab dan alasan yang terjadi dijelaskan secara teoritis dan faktual. B. Rumusan masalah. Perumusan masalah berisi sebuah pernyataan kritis dari masalah yang akan diteliti. C. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini diuraikan secara singkat mengenai tujuan apa yang ingin diwujudkan dengan menggunakan penelitian. D. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dituliskan untuk mengetahui dampak-dampak apa saja yang mungkin bisa didapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 6. Kajian pustaka. Bagian ini penulis menjelaskan dan mengkaji secara rinci teori yang akan diteliti lebih lanjut. 7. Pembahasan. Pada bagian ini penulis menjelaskan hasil-hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, menjawab pertanyaan dari bab-bab sebelumnya, juga menganalisis dari dampak yang terjadi. 8. Penutup. Pada bagian ini mencakup A. Kesimpulan. Kesimpulan ini menjelaskan opini dari penulis setelah penelitian selesai dilakukan dan telah menemukan hasil. Kesimpulan ini bertujuan supaya pembaca mendapatkan wawasan dari masalah yang sudah selesai diteliti. D. Saran. Saran berisi tentang pesan dari penulis yang berkaitan dengan penelitian. 9. Kata pengantar. Bagian ini berisi ucapan syukur penulis karena telah menyelesaikan serangkaian tugas penelitian. 10. Daftar pusaka. Daftar pusaka ini secara sederhana memuat sumber-sumber atau referensi yang menjadi argumen. Penulisan daftar pusaka ini formatnya sudah ditentukan, yaitu berisi nama penulis, judul, nama penerbit, identitas, serta waktu penerbitan. Selanjutnya, mengidentifikasi kaidah kebahasaan karya ilmiah. 1. Ketentuan penulisan judul. Judul ditulis dalam bentuk frasa dan tidak disertai dengan tanda baca akhir. Kemudian, penulisan judul ditulis dengan huruf kapital, kecuali pada bagian anak judul. Kata impersonal. Kata impersonal adalah kata yang tidak bersifat pribadi atau tidak berkaitan dengan seseorang. Denotasi. Denotasi adalah kata atau kelompok kata yang menunjukkan makna sebenarnya. Kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai kata baku. Pendefinisian istilah. Dalam karya ilmiah, istilah harus didefinisikan terlebih dahulu sebelum dibahas dalam karya ilmiah. Istilah adalah kata-kata yang berkaitan dengan bidang tertentu. Sekian presentasi dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.